Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Senang sekali Mimin siap temani lagi dimanapun kalian berada, tentu dengan membawakan alur cerita film yang tidak kalah menarik dari yang Mimin review sebelumnya. Ya, kali ini Mimin akan mereview film yang dibintangi oleh aktris cantik yaitu Catherine Bernardo dan lawan mainnya Daniel Padilla dalam film yang berjudul Crazy Beautiful You yang rilis di tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita cantik bernama Jackie yang selalu berulah dan membuat kesal orang tuanya. Kemudian karena hal tersebut, sang ibu akhirnya mengikut sertakan putrinya itu dalam kegiatan amal di desa terpencil. Tentu dengan penuh harapan bahwa anaknya itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di balik itu, rupa-rupanya gerak-gerik Jackie di sana dalam pengawasan seorang pria utusan ibunya. Karena kebersamaan mereka ini lambat laun membuat tumbuhnya benih-benih cinta nih guys. Seperti apa sih kisah lengkapnya? Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini dibuka dengan aksi balap mobil yang rupanya sedang dilakukan oleh wanita cantik bernama Jackie dengan seorang pemuda. Singkat cerita, di tengah aksi kebut-kebutannya itu muncul seekor anjing yang tepat berada di depan mobil Jackie. Yang pada akhirnya, wanita cantik ini langsung membanting setir sampai-sampai ia merusak fasilitas umum. Karena hal tersebut pun Jackie langsung digiring ke kantor polisi. Kemudian, ketika berada di kantor polisi, di sana rupanya ada orang tua Jackie yaitu ayah dan ibunya yang sudah bercerai dan mempunyai keluarga yang baru. Di sana mereka saling menyalahkan atas aksi nakal putrinya itu. Sementara Jackie sendiri terlihat cuek. Ia bahkan memposting status di akun sosial medianya. Dan pada akhirnya di sana sebuah keputusan diambil tegas oleh ibu Jackie dengan memutuskan anak perempuannya itu diikut sertakan dalam sebuah kegiatan sosial di desa terpencil. Singkat cerita, ketika Jackie sudah bebas dari kantor polisi, ia berniat kabur dari rumah karena rencana ibunya itu. Tapi rupa-rupanya aksi Jackie tersebut justru tertangkap basah oleh saudara tirinya. Dan saudara tirinya itu pun membawa Jackie dan hendak mengantarkan ke tempat kegiatan amal akan diadakan. Di tengah perjalanan, Jackie rupanya mencoba kabur lagi di sebuah toilet pasar. Ternyata itu yang menjadi alasannya untuk bisa keluar dari mobil. Singkat cerita, ketika Jackie tengah menggunakan ponselnya itu, ada seorang pria dari kejauhan yang rupanya sedang terpesona melihat akan kecantikan Jackie. Ia bahkan melihat dengan kepalanya sendiri ketika ponsel Jackie dirampas oleh copet. Jackie pun langsung mengejar copet itu, begitu juga dengan pria tersebut. Di mana pria tersebut diketahui bernama Kiko. Dan dengan bantuan Kiko, akhirnya pencopet pun tertangkap. Kemudian, Jackie rupanya memberanikan diri meminta tolong kepada Kiko untuk mengantarkannya kembali ke kota dengan imbalan sejumlah uang. Dan Kiko pun menyetujuinya. Di sepanjang perjalanan, Jackie terlihat sibuk main dengan ponselnya. Sampai-sampai ia tidak menyadari kalau Kiko mengarahkan mobilnya ke sebuah hotel. Akan tetapi ketika Jackie menyadarinya, ia langsung berpikir akan niat buruk Kiko. Untuk itu Jackie pun berusaha kabur dari Kiko. Tapi ternyata karena kalah fisik, Jackie pun bisa ditangkap oleh Kiko dan langsung dibopong ke sebuah kamar. Setelah beberapa saat, datanglah ibu Jackie yang menghampiri kamar di mana mereka berada. Kehadiran sang ibu yang rupanya disambut hangat oleh Kiko langsung menyadarkan Jackie bahwa apa yang baru saja ia alami adalah rencana ibunya. Setelah beberapa saat berlalu, dari percakapan mereka terungkap siapa sebenarnya Kiko,
yang ternyata ia adalah anak dari wali kota yang akan ikut serta dalam acara kegiatan amal di desa. Kemudian, ketika Kiko terlihat sedang sibuk mengambil barang-barang dimasukkan ke dalam hotel, rupanya Jeki lagi-lagi sedang menyusun rencana untuk kabur dari sana. Kali ini dengan modal kecantikannya, ia memanfaatkan untuk pura-pura menggoda Kiko. Yang rupanya, Jeki memepet Kiko sembari mengikat dan menutup matanya. Dari situ, Jeki pun langsung mengambil langkah 1000 dengan membawa mobil dan barang seadanya. Tapi ternyata, di tengah perjalanan, Jeki dikejutkan adanya anak kecil yang diam-diam berada di mobil itu. Anak kecil itu ternyata adalah adik Kiko. Di situ, adik Kiko pun terlihat menangis. Mungkin karena ketakutan kali ya guys. Melihat hal tersebut, Jeki pun tak tega dan menghentikan perjalanannya sampai menunggu Kiko untuk menjemput adiknya. Kemudian scene pun berpindah, di mana terlihat di rumah mewah wali kota yang sedang mengadakan pesta. Di situ rupanya terungkap status Kiko yang merupakan anak dari mantan istri wali kota. Di sana, Kiko bukannya diperlakukan sebagai anak, ia justru terlihat sebagai pesuruh di keluarga itu. Kiko sendiri sebenarnya hidup sederhana bersama ibu kandung dan ketiga adiknya. Namun, Kiko sering disulitkan oleh sang ibu yang kerap keluar masuk penjara. Kiko bahkan sering mendapati ketiga adik-adiknya yang terlantar dan kelaparan karena sang ibu pergi kencan bersama kekasihnya. Sementara di lain tempat, ada ibu Jeki yang terlihat sedang menghampiri anak perempuannya itu di kamar. Ia tahu betul bahwa anaknya itu menginginkan hidup bebas di luar negeri. Dari situ, ibu Jeki menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu apabila Jeki bersedia ikut serta dalam kegiatan amal di desa dan berhasil selama 1 minggu di sana, maka ibunya akan mengirimkan Jeki ke Amerika. Mendengar hal tersebut tentu langsung disetujui oleh Jeki. Keesokan harinya, terlihat Jeki dan rombongan yang hendak menuju ke desa. Tiba-tiba di tengah perjalanan mobil mereka justru mogok, yang pada akhirnya mengharuskan mereka semua berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan karena jarak desa yang sudah dekat. Barang bawaannya yang terlalu banyak membuat Jeki terjatuh dan cedera. Jeki pun dibopong oleh Kiko sepanjang jalan. Sesampainya di desa, Jeki yang merupakan anak kota berusaha keras menyesuaikan diri di tempat terpencil itu. Kesulitannya pun terasa bertambah ketika tidak adanya sinyal ponsel dan listrik. Bahkan ketika mau mandi saja mereka harus mengambil air dan mengangkutnya terlebih dahulu. Malam harinya, terlihat Jeki yang sedang menggunakan laptopnya. Di situ tanpa sengaja Kiko melihat hasil jepretan Jeki. Ia mengatakan bahwa kegiatan amal di desa akan semakin mendongkrak bakat Jeki di bidang fotografi. Keesokan harinya, Jeki pun mulai menjalankan kegiatan amal di desa itu. Dalam kegiatan tersebut, Jeki melihat langsung Kiko yang begitu takut ketika bertemu dengan laba-laba. Dalam benak Jeki langsung terbesit untuk menjahili Kiko. Kesempatan itu pun datang ketika Kiko yang sedang buang air besar dan menggantungkan celananya di depan pintu. Jeki yang mengendap-endap sengaja menaruh laba-laba di celana Kiko. Beberapa saat kemudian, hal tersebut tentu tampak membuat Kiko kalang kabut karena ketakutan. Bahkan ia tanpa sadar langsung melempar celananya itu ke arah api unggun untuk mengusir laba-labanya. Sementara Jeki dan orang-orang lain di sana terlihat menertawakan Kiko. Kiko yang terlihat tetap memakai celana yang terbakar langsung disindir oleh Jeki bahwa ia sengaja membuatnya tak enak hati. Akan tetapi setelah Jeki mengetahui bahwa celana itu merupakan pemberian dari kakaknya Kiko, tentu Jeki langsung merasa bersalah. Sampai pada malam harinya di acara perjamuan tamu, Jeki terlihat terus mencuri pandang kepada Kiko yang masih begitu kesal.
Keesokan harinya, datanglah Ibu Jackie bersama rombongan yang membawa alat-alat medis dan obat-obatan. Di situ rupanya ada rasa cemburu pada diri Jackie ketika ia melihat keakraban ibunya dengan Kiko yang terlihat seperti keluarga. Kemudian rasa itu pun semakin bertambah ketika Jackie mengambil gambar dan melihat sang ibu yang sedang memeriksa kesehatan para warga. Lama-lama Jackie pun menangis melihatnya, karena ia merasa ibunya tidak adil terhadap dirinya. Ibu Jackie yang melihat anak gadisnya lari pun lantas langsung mengejarnya. Di situ, Jackie pun langsung meluapkan dan menanyakan alasan mengapa dulu ketika ibunya bercerai dengan sang ayah tidak mengajaknya pergi ke Amerika, melainkan meninggalkannya dengan sang ayah. Sang ibu pun langsung berusaha menjelaskan kepada putrinya bahwa kondisi perekonomiannya dulu yang belum stabil memaksa dirinya meninggalkan Jackie dengan mantan suami. Dengan tangis sesenggukan, Jackie meluapkan semua perasaannya dengan mengatakan tak ada artinya hidup enak tanpa kehadiran seorang ibu, karena ia hanya menginginkan ibu. Aduh, kalau udah cerita tentang ibu itu pasti mengandung bawang deh ya guys. Oke, lanjut. Setelah Jackie meluapkan semua perasaannya itu, ia tampak pergi meninggalkan ibunya. Sementara Kiko yang sedari tadi mendengarkan dan melihat langsung mengejar Jackie. Ternyata ia berusaha membujuk Jackie untuk baikan dengan ibunya. Kiko juga mengatakan bahwa permasalahan yang sedang Jackie hadapi bukan hanya dia yang mengalaminya, karena banyak anak-anak di luar sana yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian di situ tiba-tiba percakapan Kiko terhenti karena ada panggilan masuk dari adiknya yang memintanya untuk segera pulang ke rumah. Jackie yang mendengar dan menyadari Kiko berada di situasi yang mendesak langsung menawarkan tumpangan kepada Kiko. Sesampainya di rumah, Kiko mendapati adik perempuannya yang sedang mengurung diri di dalam kamar. Ia berusaha membujuk sang adik, akan tetapi dengan cara yang sedikit keras. Mungkin panik kali ya guys. Jackie yang melihat pun menegur Kiko, dan ia juga mencoba berusaha untuk membujuk adik Kiko. Ternyata adik Kiko lebih nyaman curhat dengan Jackie. Mungkin karena sesama perempuan ya guys. Karena rupanya adik Kiko ini sedang kebingungan menghadapi datang bulan pertamanya. Dari situ Jackie menyadari perkataan Kiko yang tadi sedang membujuknya. Karena ia pun merasakan ibu yang tidak berperan sebagai mestinya. Kiko mengemban tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi adik-adiknya. Dari kejadian itu, Jackie yang sudah berada di terminal dan berencana pulang ke kota tiba-tiba langsung membatalkan niatnya. Di situ ia terlihat sedang duduk sembari melihat hasil jepretan kameranya akan Kiko. Rupanya gadis cantik ini termotivasi dengan kehidupan Kiko, dan ia pun kembali lagi ke desa. Untuk menghindari rasa malu kepada Kiko, Jackie beralasan bahwa ia masih ingin belajar lebih banyak di desa itu. Setelah Jackie tinggal di desa lebih lama, lambat laun tercipta ikatan dengan para warga. Karena Jackie tidak lagi merasa terpaksa menjalankan sisa hari kegiatan amal di desa itu. Ia bahkan terlihat lebih bahagia melewati hari di sana. Jackie yang melihat para warga senang jika difoto terlintas dalam benaknya untuk membuatkan foto keluarga untuk mereka. Karena ternyata Jackie berharap keluarga yang berada di dalam foto itu merasa beruntung, memiliki keluarga yang utuh dan tidak seperti dirinya dulu. Sementara tentang hubungan Kiko dan Jackie semakin hari semakin dekat. Bahkan Kiko mengibaratkan Jackie seperti gunung di hadapannya, yang dulu pernah erupsi sekarang menjadi indah. Jackie pun sekarang sudah mulai membuka hatinya dengan sang ibu, sehingga hubungan di antara ibu dan anak itu berangsur lebih baik. Ketika Jackie dan ibunya foto bersama, datanglah kakak tiri Kiko yang bernama Markus. Yang awal tujuannya datang ke sana adalah membantu kegiatan amal di desa itu,
Namun setelah melihat si cantik Jackie, niatannya menjadi berbeda. Ia berusaha mencuri kesempatan untuk dekat-dekat dengan Jackie. Markus sebenarnya juga menyadari bahwa Kiko menyukai gadis cantik itu, namun ia tidak peduli. Ia bahkan dengan teganya mengambil kesempatan Kiko yang selalu mau mengalah dan terang-terangan menyuruh Kiko untuk mundur. Berkorban demi keluarga sepertinya bukan hal yang baru untuk Kiko, bahkan dalam hal asmara. Karena rupanya Jackie bukan gadis pertama yang ditaksir oleh Kiko dan Markus secara bersamaan. Ternyata, tiap kali kejadian itu terulang, Kiko yang selalu mengalah. Saat Kiko dan Jackie yang terlihat berada di acara rumah keluarga tirinya Kiko, rupanya ibu kandung Markus menyadari ada perseteruan yang sedang terjadi di antara Kiko dan Markus yang memperebutkan Jackie. Di lain kesempatan, ibu tiri Kiko langsung mengungkit kebaikannya terhadap Kiko yang membuatnya tidak enak hati. Tentu tujuannya apalagi kalau bukan menyuruhnya untuk mengalah. Kasihan ya guys. Dari situ, tentu saja omongan ibu tirinya itu menyerang batinnya. Dan Kiko pun mulai menjauhi Jackie. Bahkan janji untuk menghadiri bersama di suatu acara tidak ia tepati. Markus yang baru saja ditolak cintanya oleh Jackie mengaku kalau Kiko sengaja mundur darinya agar Markus punya kesempatan untuk berdekatan dengan Jackie di acara tersebut. Dari situ Jackie terlihat pergi, tapi rupanya Jackie menghampiri Kiko ke rumahnya. Kiko yang terlihat sedang mencuci mobil itu terlihat biasa saja menyambut Jackie dan seolah tidak terjadi apa-apa. Kiko bahkan hanya terdiam ketika mendengar pengakuan cinta Jackie terhadapnya. Jackie juga mengatakan bahwa ia juga menyadari kalau Kiko yang ia cintai akan berkorban lagi demi kebahagiaan saudara tirinya, yaitu Markus. Jackie pun terlihat menangis, sembari berkata bahwa ia begitu terluka karena percaya kepada Kiko. Karena pria yang diharapkannya bisa memperjuangkan cinta ternyata cepat menyerah. Kemudian sebelum Jackie pulang, ia juga sempat mengatakan kepada Kiko untuk sesekali memikirkan dirinya sendiri dan belajar untuk menerima cinta dari orang lain. Sementara di lain tempat, ada Markus yang sedang melampiaskan karena cintanya yang baru saja ditolak Jackie dengan minum-minum. Bahkan ketika Kiko datang, ia mengatakan bahwa Markus kesal mengapa Kiko selalu unggul dibanding dirinya. Mereka berdua ini terlihat semakin memanas dengan saling adu fisik. Orang tua mereka yang melihat langsung mengira bahwa Kiko adalah biang kerok permasalahan. Dengan mata berkaca-kaca mendengar tuduhan itu, Kiko berkata kepada sang ayah, yaitu memintanya untuk berlaku adil terhadap dirinya. Karena bagaimanapun ia juga darah dagingnya. Keesokan harinya, ketika Kiko yang nampak sedang beberes rumah, ibunya baru saja pulang dari kencan. Ia meminta Kiko untuk membuatkan minum. Hari itu rupanya sang ibu menyadari bahwa anaknya itu terlihat murung. Dan benar saja, ketika Kiko yang sedang membuatkan segelas kopi untuk sang ibu, ia menangis berurai air mata. Ibu yang nampak bingung pun mulai bertanya. Kepada ibu, Kiko mengaku bahwa saat itu ia sedang membutuhkan sesosok ibu yang tak kunjung ada untuknya. Sementara di lain tempat, ada Jackie yang sedang berada di dalam kamar. Ia sedang melihat-lihat kembali hasil jepretan foto keluarga para warga. Meski Jackie hanya tinggal sebentar di desa, rupanya dari sana ia banyak belajar tentang cinta yang sesungguhnya. Kemudian, beberapa saat kemudian, ibu Jackie datang menghampirinya. Kepada ibu, Jackie meminta maaf atas perilaku bengalnya selama ini. Jackie juga mengaku bahwa ia telah jatuh hati terhadap Kiko. Dari apa yang terucap, ibu Jackie langsung meralat bahwa putrinya bukan jatuh, melainkan tumbuh dewasa dengan cinta. Dan mereka pun saling berpelukan. Keesokan harinya adalah hari di mana Jackie beserta rombongan harus pergi meninggalkan desa. Ia tidak menyangka semua warga datang untuk melepas kepergiannya.
Foto keluarga yang sudah ia bingkai sepertinya menjadi hadiah untuk para warga. Di situ, Jackie pun berjanji suatu saat nanti akan kembali. Sementara di lain tempat, ada Kiko yang terlihat sedang bersama ayah kandungnya. Rupa-rupanya, ucapan Kiko saat terakhir ia bertemu dengan ayahnya sangat terngiang dan mengena di hati sang ayah. Karena hal itu pula yang membuat alasan ayahnya ingin bertemu dengan Kiko. Di situ pun sang ayah meminta maaf atas perilakunya selama ini yang tidak adil dengannya. Kiko yang bukan seorang pendendam pun menyambut pelukan hangat sang ayah. Foto hasil jepretan Jackie seolah mempunyai kekuatan yang mampu menggerakkan hati. Karena ketika Markus melihat fotonya dengan sang adik, ia menyadari bahwa sang adik begitu menyayanginya. Markus pun langsung bergegas menemui Kiko dan menyuruhnya untuk segera datang ke kota menemui Jackie. Sementara di kota, ada Jackie yang terlihat sedang mengadakan pameran foto hasil jepretannya selama di desa. Dari hasil karyanya itu, ia dibanjiri pujian oleh para pengunjung dan semua keluarga. Di depan semua keluarga, Jackie mengatakan bahwa ia ingin tetap tinggal di sana dan menjadi sukarelawan seperti sang ibu. Selesai pameran, Jackie berencana pergi untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh tim sukarelawan. Saat itu, ia membuat postingan lokasi yang hendak ia tuju di media sosialnya. Rupanya, itu menjadi petunjuk untuk Kiko yang hendak menemuinya. Ia pun menyusul dan berencana membuat kejutan untuk Jackie dengan kedatangannya. Akan tetapi, lalu lintas yang begitu padat membuat rencananya tidak berjalan mulus. Yang pada akhirnya Kiko memutuskan menelpon Jackie untuk bertemu di jembatan penyeberangan. Rupanya saat Kiko tengah menelpon Jackie, ada copet yang merebut HP Kiko. Tapi pada akhirnya mereka berdua ini bisa bertemu di tempat yang mereka sepakati. Dengan senyum yang mengembang setelah ia menyerahkan bunga untuk Jackie, Kiko langsung mengatakan cinta kepada Jackie dan menanyakan kesediaan Jackie apakah mau menjadi kekasihnya. Dua sejoli yang sedang dimabuk cinta ini sama-sama melempar senyum yang sejalan dengan jawaban Jackie untuk Kiko. Kiko pun langsung melepas kecupan lembut di bibir gadis cantik itu. Dan film pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.